Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang bangun ruang sisi datar yang ketiga, yaitu prisma. Waktu yang lalu sudah, yaitu kubus dan balok ya. Sekarang prisma. Apa itu prisma? Coba perhatikan. Ini ada contoh beberapa prisma. Nah, ini prisma. Nah, prisma ini disebut dengan prisma segitiga. Nah, segitiganya kalau siku-siku berarti prisma segitiga siku-siku. Jadi nama prisma tergantung kepada bentuk alas ya. Jadi alasnya ini berbentuk segitiga. Jadi disebut dengan prisma segitiga. Nah, kalau seperti ini bentuknya alasnya seperti trapesium. Ya, bentuk trapesium berarti prisma ini prisma trapesium namanya. Banyak lagi yang lainnya ya. Termasuk balok, kubus itu termasuk prisma juga. Nah, apa yang dimaksud dengan bentuk bangun prisma? Bangun prisma itu adalah bangun yang mempunyai dua sisi yang sejajar dan kongruen. Nah, di sini berarti adalah alasnya itu segitiga ini. Nah, ini bentuknya sejajar, alas dengan atasnya sejajar dan bentuknya adalah kongruen. Nah, yang disebut dengan prisma ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan unsur-unsur prisma. Ya, prisma ada unsur-unsurnya, yaitu sisi. Nah, sisi alas dan sisi atas atau tutup ya. Nah, yang dimaksud dengan sisi atas atau alas itu ini ya, kalau misalnya ini prisma ini segitiga ya. Prisma segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga. Jadi ini alasnya, ini atasnya atau tutupnya. Kemudian ditambah dengan sisi yang ini namanya sisi tegak. Ya, ini namanya sisi tegak. Nah, di sini kita lihat sisi tegak adalah ini ya. Nah, ini sisi tegak. Nah, yang A, B, C ini ada alasnya, yang D, E, F ini adalah atasnya atau tutupnya. Ini nama prisma ini adalah prisma segitiga siku-siku. Jadi sisinya yaitu ada sisi alas dan sisi atas, kemudian ditambah dengan sisi tegak. Nah, itu sisinya. Kemudian rusuk. Nah, rusuknya tergantung kepada prisma apa. Nah, kalau prisma segitiga seperti ini berarti rusuknya adalah AB, CD, ya kan? Kemudian DF, EF, kemudian BC, AC. Nah, jadi rusuknya ada berapa ini? Ada 9 ya. Yang bawah 3, yang atas 3, kemudian yang tegak ini juga 3. Jadi rusuknya ada 9 ya, yaitu AB ya kan, kemudian BC, kemudian AC, kemudian DE, kemudian EF, kemudian DF, kemudian AD, BE dan CF. Jadi ada 9 rusuk ya. Kemudian titik sudutnya ada berapa titik sudutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu A, B, C, D, E, F. Jadi rusuknya ada 6 ya. Titik sudutnya ada 6 ya, rusuknya ada 9, titik sudutnya ada 6. Nah, kita lanjutkan dengan jaring-jaring prisma. Nah, jaring yang prisma yang seperti tadi, prisma segitiga siku-siku ini, kalau kita potong beberapa beberapa rusuknya ya, akan bentuknya seperti ini kira-kira ya. Nah, jaring ini bisa juga bentuk segitiga, jaring-jaring segitiga siku-siku ini juga bisa macam-macam bentuknya, tergantung kepada motongnya ini ya. Yang dipotong mana ya, tergantung yang dipotong ini. Ya, salah satunya ya seperti ini. Ini namanya jaring-jaring prisma ya, jaring-jaring prisma segitiga siku-siku. Baiklah, kita lanjutkan dengan luas sisi atau luas permukaan. Nah, perhatikan ya. Nah, untuk mencari luas atau rumus permukaan prisma, perhatikan luas sisinya. Ya, sisinya kan ada tadi ada alas, atas ya. Nah, alas dengan atas ini adalah sama ya, jadi bentuknya sama atau kongruen. Jadi luas permukaan atau luas sisi berarti luas alas
Ya, luas alas. Ya, karena alas dengan atas sama, berarti nanti kita kalikan 2. Jadi 2 kali luas alas. Ya, jadi luas alas kita kalikan 2 atau 2 kali luas alas. Baru ditambah dengan luas. Nah, luas apa? Satunya adalah luas ini. Nah, ini namanya sisi tegak ya. Seperti ini nih, ini sisi tegak namanya nih. Nah, ini. Ya. Nah, ini nih. Nah, yang ini nah. Kalau ini alas, atas, karena atas dengan alas sama berarti kita kalikan 2, kemudian ditambah dengan sisi tegak ini. Sisi tegak ini. Nah, ini bentuknya adalah seperti persegi panjang ya. Ya, ditambah dengan luas sisi tegak. Nah, ya. Itu ya. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi untuk mencari luas permukaan atau luas prisma, yaitu luas alas. Nah, alasnya ini tergantung berbentuk apa. Nah, kalau ini berbentuk segitiga, berarti nanti luas segitiga ya. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang, ya luas persegi panjang. Kalau alasnya berbentuk segi 5 misalnya, ya luas segi 5. Ya, jadi luas alas kemudian kalikan 2. Karena alas dengan atas sama, maka dikalikan 2 ditambah luas sisi tegak. Nah, perhatikan luas sisi tegak. Sisi tegak ini kan berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang itu luasnya panjang kali lebar. Nah, untuk prisma seperti ini, nah berarti ini anggap aja panjangnya. Nah, panjangnya ini sama saja dengan keliling ya, keliling. Panjangnya itu sama dengan ini. Jadi panjangnya itu sama dengan ini. Ya, ditambah ini. Ulangi, jadi ini panjangnya ya, kemudian ditambah yang ini, ditambah ini. Nah, itu namanya, ini kan alasnya. Ini sama saja dengan keliling alas. Jadi dari sini ke sini sama saja dengan keliling alas. Keliling alas baru dikalikan dengan ini. Nah, ini sama saja dengan ininya. Jadi tingginya 5 ya. Nah, jadi untuk luas permukaan prisma yaitu sama dengan luas alas atau 2 kali luas alas, boleh 2 kali luas alas 2 kali luas alas baru ditambah dengan keliling alas. Nah, kelilingnya alas tadi ya, keliling alas baru kalikan dengan tingginya 5 ya. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Contoh soal, perhatikan gambar ini. Ini adalah prisma segitiga siku-siku. Ini sebagai alasnya, ABC alasnya, kemudian DEF sebagai tutupnya atau atasnya ya. Nah, berarti untuk mencari luas permukaan prisma ini, seperti tadi rumusnya adalah luas alas 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi prisma ya. Perhatikan nih, segitiga ini kan 8 cm, ini 10. Nah, ini berarti harus dicari dulu ini. Kalau segitiga ini misalnya ini tingginya 8, tinggi segitiga, berarti alasnya yang ini ya. Jadi kalau ini tingginya AC, tinggi segitiga ini misalnya AC, berarti ini sebagai alasnya segitiga. Nah, ini harus dicari dulu. BC ini harus cari dulu menggunakan rumus teorema Pitagoras ya. Maka kita cari dulu BC, yaitu BC kuadrat sama dengan, nah ini sisi miringnya, hipotenusanya, berarti yaitu AB kuadrat dikurangi dengan AC kuadrat ya. Jadi untuk mencari BC, yaitu rumusnya ini BC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. AB ada 10, berarti 10 kuadrat dikurangi AC 8 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100 dikurangi 8 kuadrat 64. Jadi sama dengan 36 ya. BC kuadrat 36. Maka BC sama dengan akar 36 gitu kan. Nah, akar 36 yaitu 6
Jadi panjangnya BC adalah 6 cm. Ya. Ini 6 cm. Ya, 6 cm ya. Nah, sekarang kita akan mencari luas atau luas sisi atau luas permukaan prisma. Rumusnya apa tadi? Rumusnya yaitu luas permukaannya yaitu luas alas. Ya, luas alas kemudian dikalikan 2 atau 2 dulu di depan sini boleh, 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas, keliling alas baru kalikan dengan tingginya prisma ya, tinggi prisma ya. Perhatikan 2 kali luas alas, alasnya berbentuk segitiga. Nah, jadi segitiga ini, segitiga siku-siku kan. Ini kalau misalnya ini alasnya, ini tingginya ya, atau ini tingginya, ini alasnya sama aja ya. Rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti kalau misalnya alasnya 6 berarti tingginya adalah 8. Jadi 2 kali setengah kali alas kali tinggi baru ditambah dengan keliling alas. Keliling alas berarti ini ditambahkan nih 10 tambah 6 tambah 8 ya, 10 tambah 6 16, kemudian tambah 8 yaitu 24, baru kalikan dengan tingginya prisma ya. Tingginya prisma adalah 15 ya, sama dengan 2 kali setengah 1 ya, 1 kali 6 6 kali 8 yaitu 48, baru ditambah 24 kali 15 ya, 24 kali 15 ya, yaitu berapa? 360 ya. Berarti sama dengan 48 tambah 360 berarti 408 cm persegi ya. Itulah luas permukaan prisma segitiga siku-siku. Baiklah, kita lanjutkan dengan volume atau isi prisma. Nah, volume atau isi prisma adalah luas alas kali tinggi prisma ya. Jadi alasnya tergantung bentuk alasnya. Kalau segitiga berarti luas segitiga. Kalau belah ketupat mungkin ya berarti belah ketupat, luas belah ketupat. Kalau misalnya segi 5 ya luas segi 5. Kalau trapesium berarti luas trapesium dan seterusnya. Baru kita kalikan dengan tingginya ya, tinggi prisma tersebut. Baiklah, kita ambil contoh, misalnya ada prisma seperti ini. Nah, ini prisma ya. Prisma ini bentuk alasnya yaitu trapesium siku-siku ya, prisma trapesium siku-siku. Nah, berapakah volumenya? Perhatikan, berapakah volumenya? Baik, jadi volume prisma ini adalah luas alas kali tingginya. Alasnya berbentuk trapesium siku-siku ya, trapesium siku-siku karena ini ada tanda ini ya. Jadi ini alasnya, alas bawah apa? Bagian bawah alas. Nah, alasnya ini trapesium. Nah, luas trapesium itu apa rumusnya? Yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar ya, jumlah sisi sejajar yaitu ini dengan ini. Setengah kali jumlah sisi sejajar kalikan tingginya trapesium ini, baru nanti kalikan tinggi prisma, itu setengah kali jumlah sisi sejajar yaitu 12 dan 8. Jadi karena ini 8 berarti ini 8. Jadi 12 tambah 8 setengah kali jumlah sisi sejajar kalikan tingginya tinggi trapesium yaitu 5. Nah, baru kita kalikan dengan tingginya prisma yaitu 6, sama dengan setengah kali 12 tambah 8 adalah 20 ya, baru kalikan 5 kalikan 6 ya, kalikan 5 kalikan 6 sama dengan setengah kali 20 berarti 10, berarti 10 kali 5 kali 6 ya, sama dengan 10 kali 5 50,
50 kali 6 yaitu 300 cm kubik ya. Itu ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk prisma. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau belum mengerti silakan diulangi lagi videonya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.